Halo semuanya, selamat datang di Comic Universe. Kali ini saya akan membahas manhwa baru yang berjudul I Married the Dragon I Killed. BTW, sorry kalau banyak suara ayam ya guys. Ini pagi hari, terus di lingkungan ini banyak ayam. Ya wajar lah, maklum ya, harap dimaklum. Semuanya bermula ketika ayah sang tokoh utama menjodohkannya dengan Grand Duke Paldropa. Ayahnya dengan tegas menyatakan bahwa dia yakin sang pemuda sangat memahami arti keputusan tersebut. Bagi Perda Rosnova, mendengar kabar pertunangan dengan sang Grand Duke terasa seperti mimpi buruk yang mengerikan. Jika Perda bereaksi seperti itu, wanita itu pasti sangat tidak menarik. Bagi siapapun dari kalangan bangsawan, kata-kata itu sama saja dengan menerima vonis mati yang hanya menyisakan dua pilihan. Dia bisa menolak pernikahan itu dan diusir, atau menerima perjanjian tersebut dan berakhir dengan kehancuran total. Namun jauh di lubuk hatinya, dia sebenarnya hanya ingin merasa menjadi bagian dari keluarga itu dan diterima oleh mereka. Para pelayan terus-menerus mengejeknya karena berlatih tanpa bakat apapun, menyebut pemuda itu lemah dan menyedihkan. Sama sekali tidak ada yang memihak Perda, tetapi dia menahan semua cemoohan dan keheningan itu. Meski segala hal berlawanan dengannya, Perda terus berjuang dan berusaha memberikan yang terbaik setiap hari. Dia selalu menatap ayahnya, berharap melihat tanda kebanggaan atau pengakuan. Pada akhirnya, keinginan terbesarnya hanyalah diakui dan dihargai oleh keluarganya sendiri, hingga salah satu saudaranya muncul untuk mengejeknya, bertanya apakah dia sudah gila karena mulai berlatih. Perda akhirnya tergeletak di tanah dalam keadaan kalah dan terhina, sambil memberitahu bahwa dia tak pernah berhak mencoba menjadi seorang ksatria yang memperburuk keadaan. Dia bahkan disebut sebagai pengasingan yang kotor. Yang dia inginkan hanyalah diterima oleh keluarganya. Namun saat memandang keluar jendela, dia menyadari bahwa kenyataannya sangat berbeda. Ayahnya hanya membalikkan punggung dan berjalan menjauh dari jendela, menunjukkan bahwa dia sama sekali tak peduli padanya. Pada saat itu, Perda menyadari bahwa semua orang di sana telah membelakanginya sejak lama. Kembali ke ruang kerja, Perda mengumpulkan keberanian dan memberitahu ayahnya bahwa dia telah memutuskan untuk meninggalkan keluarga selamanya. Ayahnya hanya menatapnya dengan tatapan yang sangat dingin, tanpa menunjukkan reaksi atau kasih sayang sama sekali. Pria itu setuju dengan dingin. Tak lama kemudian Perda mendapati dirinya berada di luar gerbang mansion di tengah malam. Ayahnya bahkan dengan tegas memperingatkannya bahwa mulai saat itu dia bukan lagi bagian dari keluarga Rosnova. Perda mulai gemetar karena amarah, mengingat bahwa ayahnya tahu betul betapa kerasnya dia bekerja. Diliputi amarah yang tak terkendali, matanya berkilat dengan hasrat balas dendam yang menakutkan. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dalam keadaan apapun, dia tidak akan pernah memaafkan ayahnya atas apa yang telah dilakukannya. Pada saat itu, sebuah lingkaran sihir merah misterius muncul di sekelilingnya, merespon semua emosi yang begitu intens. Dia berjanji akan membuat ayahnya menyesal telah menyingkirkannya, dan pada hari itu juga dia terbangun sebagai seorang mage. Perda baru saja membangkitkan kekuatan sihirnya pada usia 18 tahun. Namun para mage pemula lainnya mengejeknya saat dia tergeletak di lantai, mengatakan bahwa dia sudah terlalu tua untuk ingin menjadi seorang mage. Mereka tertawa, bertanya apakah dia bahkan memiliki kecerdasan untuk memahami sihir. Karena semua orang menggunakan energi internal sebagai pondasi, Perda mengabaikan ejekan itu dan melepaskan jumlah mana yang luar biasa besar yang membuat para pemuda itu benar-benar ketakutan. Sebuah lingkaran merah muncul dan dia mengungkapkan bahwa mananya murni didorong oleh kebencian dan hasrat balas dendamnya. Dengan semua energi gelap yang terakumulasi, Perda memicu ledakan besar di tempat itu. Perda menyadari bahwa semakin dia membenci seseorang, semakin kuat pula kekuatan sihirnya. Setelah mencapai lingkaran sihir ke-6 berkat kebenciannya, satu-satunya tugas yang tersisa baginya adalah kembali ke kediaman Rosnova. Dia menggunakan kekuatan barunya untuk membuat para pelayan yang dulu mempermalukannya menghancurkan diri mereka sendiri tanpa ampun. Setelah itu, Perda membuat kedua kakak laki-lakinya saling membenci dengan sangat dalam. Dia mengamati dengan seksama
Saat keduanya bertarung hingga saling menghancurkan satu sama lain, akhirnya dia menghadapi ayahnya sendiri, pria yang paling dia benci, yang dengan putus asa memohon agar penderitaannya diakhiri. Perda menyuruh ayahnya untuk melihat dengan seksama kehancuran keluarga Rosnova yang sombong yang telah dia bangun sendiri. Pria itu benar-benar kehilangan akal sehatnya saat melihat mimpi buruk yang sesungguhnya itu terungkap di hadapannya. Dengan itu, segalanya yang berhubungan dengan keluarga Rosnova lenyap dari dunia. Namun balas dendam yang telah tercapai itu tampaknya masih belum cukup untuk menenangkan hatinya. Beberapa tokoh berpengaruh dan berkuasa bersatu dengan pedang mereka untuk mencoba menghentikannya dengan segala cara. Mereka mengelilinginya dan menyatakan dia sebagai musuh publik terbesar di seluruh benua, berjanji akan membawanya ke hadapan keadilan. Namun dia selamat sekali lagi dan mencapai lingkaran sihir ke-8, tingkat tertinggi yang bisa dicapai oleh manusia. Perda menjadi seorang archmage, menyadari bahwa orang-orang masih membencinya dan suatu hari nanti akan memburunya untuk membalas dendam. Karena itu, dia harus mencapai lingkaran ke-9, ranah seorang setengah dewa, untuk memperoleh kekuasaan mutlak. Setelah meneliti buku-buku kuno, dia akhirnya menemukan bahan terakhir yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Saat melihat halaman buku itu, dia bertanya-tanya, apakah itu hanyalah lelucon kejam dari takdir itu sendiri? Bahan terakhir yang sangat dia butuhkan adalah Red Dragon, Grand Duke Paldropa. Naga itu berkata bahwa takdir memang suka sekali bermain-main dan sangat ironis. Dia merasa tak percaya bahwa orang yang seharusnya menjadi suaminya di masa lalu justru adalah orang yang sama yang muncul sekarang, berusaha mengambil nyawanya. Saat itu juga, Perda memuntahkan darah dan mengertakkan giginya. Terlihat kelelahan akibat pertempuran yang sengit. Perda menyuruh sang tiran Paldropa untuk menerima ajalnya dan segera mengakhiri semuanya. Sang naga itu berkata bahwa dia tahu orang-orang menyebutnya tiran, namun bertanya alasan dibalik kebencian yang begitu besar. Dia menjelaskan bahwa dia selalu hidup terisolasi dari semua orang dan tak pernah mengerti mengapa manusia begitu membencinya dengan penuh amarah. Saat ditanya apakah dia benar-benar yakin tidak melakukan kesalahan apapun padanya, Perda berteriak bahwa obsesinya mencari calon suamilah yang menyebabkan dirinya diusir dari keluarganya sendiri. Makhluk itu bertanya dengan bingung apakah itu benar-benar kesalahannya, dan Perda mengonfirmasinya dengan keyakinan mutlak. Perda mengeluh bahwa keserakan seekor naga liar yang menginginkan pasangan manusia akhirnya menghancurkan hidupnya. Setelah mendengar seluruh penjelasannya, makhluk itu hanya berkata bahwa dia akhirnya mengerti apa yang terjadi. Menghadapi respon yang tenang itu, Perda menjadi curiga, tidak mengerti apa yang baru saja terjadi. Tetapi dia memutuskan untuk mengabaikannya karena jeda itu memberinya cukup waktu untuk mengumpulkan maniknya. Naga itu kemudian bersiap untuk menyerang dan menerjang dengan cakarnya ke arah Perda. Terkejut, Perda mencoba melindungi diri menggunakan penghalang sihirnya. Serangan mematikan mendarat dan darah mulai menetes di wajah Perda. Tetapi yang mengejutkannya itu adalah darah naga yang mulai merobek dadanya sendiri dengan cakarnya. Perda benar-benar ngeri dan bingung, tidak mengerti mengapa sang naga menyakiti dirinya sendiri seperti ini. Sang naga kemudian bertanya apakah sihirnya benar-benar membutuhkan hati seekor naga agar berfungsi. Dalam keputusasaan, dia menyadari bahwa sang naga ingin menghancurkan dadanya sendiri dan berteriak agar sang naga segera berhenti. Sedikit demi sedikit, sang naga mulai membelah dadanya. Perda berlomba melawan waktu untuk menghentikannya, karena hati naga itulah satu-satunya kesempatan baginya untuk mengembangkan sihirnya. Dia melepaskan mantra untuk mencoba menghentikannya. Serangan itu tepat mengenai sasaran dan sang naga raksasa mulai terhuyung ke belakang akibat pukulan itu. Perda berteriak panik saat melihat cakar naga terus meremas area dadanya. Saat naga itu ambruk, Perda bertanya-tanya dengan putus asa apa yang mungkin terjadi pada jantung berharga itu. Dia memusatkan pandangannya dan melihat pantulan cahaya keemasan yang menyilaukan di matanya sendiri. Perda lega saat melihat jantung naga yang berharga itu tetap utuh di hadapannya. Makhluk itu dengan tenang menyuruhnya mengambil jantung itu.
membuat Perda bingung dengan tindakannya. Dia bertanya-tanya mengapa naga itu melakukan hal itu, padahal dia bisa saja mencoba mengalahkannya dalam pertarungan. Dia mengungkapkan bahwa dia melakukannya hanya karena menyadari bahwa keberadaannya sendiri telah membawa penderitaan baginya. Naga itu mulai mengenang seluruh masa lalunya yang sepi dan menyakitkan. Di kedalaman yang paling dalam, Paldropa mengaku bahwa dia selalu membenci dirinya sendiri dan darah penuh kekerasan yang mengalir di nadinya. Dia sangat membenci dorongan tak terkendali untuk menimbulkan kehancuran tanpa alasan apapun. Sisi dirinya yang mengerikan dan tak terkendali itu adalah sesuatu yang tak sanggup dia hadapi. Di masa lalu, setiap kali dia mengambil wujud manusianya, kehadirannya menimbulkan ketakutan dan kekacauan dimanapun dia pergi. Dia tahu betul bahwa keberadaannya saja sudah cukup untuk menakuti orang-orang di sekitarnya. Dia menyesal pernah memimpikan kebahagiaan, karena tahu bahwa keinginannya yang bodoh itu justru membuat banyak orang menderita. Sebuah air mata tulus mulai menetes dari mata raksasa sang naga yang telah dikalahkan di tengah kegelapan. Karena semua orang menderita akibat ulahnya, dia berharap sang pemuda dapat menemukan kebahagiaan melalui pengorbanannya. Naga itu akhirnya menghilang dan jatuh tak bernyawa ke tanah gelap. Perda merasakan sesak aneh di dadanya dan bertanya-tanya, perasaan seperti apa itu? Perda merasa cukup kesal karena kemenangan yang begitu didambakan justru meninggalkan rasa pahit. Dia berteriak frustasi karena naga itu berusaha mengacaukan pikirannya hingga napas terakhirnya. Perda berusaha fokus pada tujuan utamanya. Ingatlah bahwa lingkaran ke-9 ada tepat di hadapannya. Dia lalu mengangkat hati naga yang bersinar itu untuk akhirnya memperoleh seluruh kekuatan absolut. Perda berpikir bahwa jika dia bisa menyerap semuanya sekaligus, dia akhirnya akan mampu melampaui batas kemanusiaan itu sendiri dan berhasil terlahir kembali di dunia ini sebagai setengah dewa yang kuat dan ditakuti. Ledakan cahaya dan debu dengan dahsyat melahap seluruh area. Tiba-tiba, pemandangan berubah total dan dia mendapati dirinya melayang telanjang di dalam kehampaan gelap yang tak terhingga. Perda bertanya-tanya apa yang sedang terjadi di sana karena dia telah menyerap hati naga itu dengan sempurna. Namun sensasi yang dirasakan pemuda itu saat ini bagaikan tenggelam semakin dalam ke dalam rawa tanpa akhir. Dia mulai mempertanyakan apakah terjatuh tanpa henti itu hanyalah efek samping dari proses penyerapan tersebut. Pada saat itu juga, gelombang perasaan orang lain yang luar biasa kuat dan tak terkendali menyerbu pikirannya. Sebuah sambaran listrik sihir yang kuat menghantam kepala pemuda itu tepat di tengah kegelapan. Dengan itu, Perda menyadari dengan terkejut bahwa kenangan dan perasaan itu sebenarnya milik Paldropa. Dia akhirnya berhasil melihat kebenaran dan memahami apa yang sedang terjadi di benak makhluk itu. Dia melihat keputusasaan kuno dan mendalam yang membuat keputusannya sendiri tampak tak berarti, namun juga kesepian yang sangat lembut. Perda menyadari bahwa semua kemarahan dan kebencian yang menggertakkan perjalanan untuk merenggut nyawa Perda ternyata sangatlah kecil, dan dia bertanya-tanya sambil menangis apa yang baru saja dilakukannya. Perda mempertanyakan apa yang sebenarnya sangat dia inginkan, menjadi seorang archmage, membalas dendam, atau mempunyai dapur MBG. Pada saat itu, dia teringat saat dia masih anak kecil yang sedang menggambar sendirian di sebuah meja. Dia menyadari bahwa jawaban atas pertanyaan itu selalu tidak mutlak. Dia hanya ingin menggambar keluarganya yang bersatu di atas lembar kertas dan diterima oleh mereka. Keinginan sejati dan satu-satunya adalah berhasil membangun keluarga sederhana dan hidup dalam damai. Sambil mengingat wujud manusia Paldropa, dia bertanya-tanya dengan kesedihan mendalam, apakah wanita itu juga memiliki mimpi sederhana yang sama persis dengannya. Perda menyadari bahwa seluruh upayanya mengejar kekuasaan dan balas dendam sama sekali tidak masuk akal. Naga itu telah tiada oleh tangannya sendiri, membuat pencapaian besarnya menjadi sepenuhnya hampa. Air mata tulus yang dipenuhi penyesalan mulai mengalir di wajah mage muda itu. Dia ingat bahwa satu-satunya sihir yang dapat dilantunkan oleh mage lingkaran ke-9 hanyalah mantra permohonan. Bahkan saat berpikir bahwa segalanya sia-sia, Perda memutuskan untuk melantunkan sihir pamungkas di tengah lingkaran bercahaya itu. Tiba-tiba, Perda mendengar suara yang familiar memanggil namanya dan membuka matanya dengan terkejut. Melihat sekeliling, dia menyadari bahwa dia kembali berada di ruang kerja mewah di kediaman keluarganya. Di hadapannya berdiri ayahnya
Erempal Rosnova yang memarahinya karena teralihkan perhatiannya saat mereka berdua sedang berbicara. Perda ingat bahwa pria itu telah kehilangan akal sehatnya sebelum meninggal dunia dan mulai curiga hari apa sebenarnya ini. Ayahnya mengulangi kalimat yang sama, mengatakan bahwa pernikahan yang telah diatur untuknya dengan Grand Duke Paldropa telah diputuskan. Pria itu melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia yakin pemuda itu sangat memahami arti keputusan tersebut. Ayahnya mulai memperingatkan bahwa jika dia memilih menolak pertunangan dengan Grand Duke, keluarga Rosnova akan mengambil tindakan. Perda melangkah maju dan menyadari dengan sangat terkejut bahwa dia benar-benar berhasil melakukan perjalanan kembali ke masa lalu. Dia memotong pembicaraan pria itu dengan tegas dan berkata dengan sangat mantap bahwa dia memahami semuanya dengan sempurna. Perda bersumpah bahwa kali ini dia tidak akan melarikan diri dan secara resmi mengumumkan bahwa dia menerima pertunangan dengan Grand Duke Paldropa. Putra kedua keluarga tersebut, Huken Rosnova, sangat terkejut mendengar bahwa saudaranya menerima pertunangan tersebut. Huken bertanya kepada pelayan itu, apakah dia mendengar dengan benar bahwa saudaranya bukanlah tipe orang yang rela menuju kehancurannya sendiri. Si kepala pelayan menjelaskan bahwa Perda seharusnya segera berangkat, tetapi dia telah memulangkan semua pelayan dan mengunci diri di kamarnya sendiri. Huken tersenyum jahat dan memutuskan untuk mampir guna mengejek raut wajah putus asa adiknya. Sementara itu, di dalam kamarnya, Perda berjalan dengan tenang dari satu sisi ke sisi lain. Tiba-tiba, Haken menendang pintu hingga terbuka, berteriak dan bertanya dengan marah mengapa dia belum juga berangkat. Namun saat melihat ke dalam kamar, sang kakak tampak sangat terkejut dan takjub. Dia terkejut melihat adik bungsunya dengan tenang sedang berpakaian karena dia yakin akan menemukannya menangis ketakutan. Perda menatapnya dengan tenang dan menegur kakaknya karena kurang sopan masuk ke kamarnya tanpa mengetuk pintu. Melihat Haken terkejut karena dia sedang berpakaian sendiri, Perda menjelaskan bahwa dia telah memulangkan para pelayan agar terbiasa hidup tanpa bantuan. Haken curiga dengan perubahan drastis itu dan bertanya apakah dia benar-benar memahami arti dari pertunangan tersebut. Perda menjawab dengan ketenangan mutlak bahwa dia mengetahuinya dengan sangat baik. Pada dasarnya itu berarti diusir dari keluarga. Haken tertawa gugup dan berkata bahwa pada kenyataannya dia akan menghancurkan dirinya sendiri, sambil bertanya apakah dia tahu mengapa posisi mempelai pria selalu kosong. Dengan ekspresi yang sangat dingin dan tegas, Perda hanya menjawab bahwa dia sangat menyadari segalanya. Di masa lalu, pengantin pria pertama Paldropa adalah pangeran ketiga kekaisaran. Dia adalah pria yang sempurna berkat kecerdasan dan ketampanannya, bahkan menolak tahta demi melamar pertunangan tersebut. Namun, hanya sehari setelah tiba di wilayah tersebut untuk pertunangan dengan naga, pria itu dihajar sampai mati bonyok. Dia telah dipukuli dengan kejam hingga nyaris hancur di tanah. Haken menuju ke arah Perda dan bertanya apakah dia benar-benar yakin bisa selamat dari sesuatu yang bahkan tak bisa ditangani oleh sang pangeran. Tak lama setelah itu, dia mengangkat bahu, mengatakan bahwa dia takkan menghentikan orang bodoh yang ingin berjalan langsung ke rahang naga. Namun saudaranya mengancamnya, memperingatkannya agar jangan sekali-kali berpikir untuk melarikan diri atau dia sendiri yang akan memenggal kepala Perda sebelum Paldropa sempat melakukannya. Perda menatapnya dengan jijik dan berkata dengan nada datar bahwa kakak laki-lakinya itu seharusnya belajar mengendalikan diri dengan lebih baik. Dia menyinggung Haken bahwa semua orang sudah tahu tentang tatapan yang terus-menerus ia lemparkan kepada istri kakak tertua mereka. Haken mencoba menerjangnya dengan penuh kebencian, tetapi Perda memperingatkannya dengan nada mengejek bahwa dia harus menahan dorongan untuk menyerang. Dia tersenyum dan berkomentar bahwa wajahnya saat ini terlalu berharga untuk dibiarkan memar, sambil mengatakan bahwa perjalanan ke wilayah naga akan memakan waktu lama. Perda dengan tenang mengucapkan selamat tinggal dan menuju kereta. Pelayan parubaya itu mulai menangis terseduh-seduh ke dalam sepu tangan saat pemuda itu pergi. Pelayan itu berkata sambil menangis bahwa merupakan kehormatan mutlak baginya untuk melayani tuan muda selama bertahun-tahun ini. Perda tahu itu bohong, karena jika memang benar-benar kehormatan, dia tidak akan meracuni makanannya. Sebelum dia teringat bahwa di masa kecilnya, dia mengira dirinya memang lemah secara alami, tanpa menyadari bahwa bahkan para pelayan pun tidak berada di pihaknya. Hanya dengan mengingat masa kelam itu, pemuda itu merasa jijik yang mendalam dan dorongan kuat untuk mencekik leher sang pelayan. Namun dia hanya meletakkan tangannya di bahu pelayan itu dan berterima kasih atas kerja kerasnya selama ini. Dia berkomentar
berkomentar dengan sinis, Bo pasti tidak mudah menoleransi dirinya selama bertahun-tahun. Membuat kepala pelayan itu tegang mendengar komentar itu. Perda meminta pelayan tersebut untuk merawat keluarganya yang sudah tua dengan baik selama dia tidak ada. Lalu akhirnya masuk ke dalam kereta. Dia menyadari bahwa pikirannya kini tenang. Mungkin karena dia sudah membalas dendam pada semua orang di kehidupan sebelumnya. Dia menundukkan kepalanya dan diam-diam mengamati keindahan alam yang berlalu di luar jendela. Perda merasa bahwa semua amarah yang tak terkendali dan dahaga balas dendam yang tak terpuaskan itu telah lenyap selamanya dari dadanya. Perda merenung bahwa sihir merah berbasis kebencian yang dulu dia gunakan bertindak layaknya suatu zat. Pada awalnya, itu adalah sesuatu yang sangat menggairahkan. Namun seiring tubuhnya membangun toleransi, kekuatan itu lepas dari kendalinya. Kekuatan gelap itu telah menjadi racun sejati bagi pikirannya dan jiwanya. Ketika kegilaan menguasai tubuhnya, segala sesuatu di sekelilingnya tampak sangat mendebarkan dan membahagiakan. Namun kini, Perda tahu betul bahwa dia tidak lagi ingin hidup dengan cara yang begitu merusak dan hampa seperti sebelumnya. Baginya, merasakan kedamaian dan ketenangan ini setelah sekian lama ternyata merupakan hal yang sangat menyenangkan. Tiba-tiba, perjalanan itu berakhir dan sang kusir berseru dengan nada yang sangat ketakutan bahwa mereka akhirnya telah tiba. Sebuah papan kayu di tengah hutan memperingatkan bahwa wilayah Duk dimulai di sana dan bahwa masuk ke sana dilarang keras. Perda turun dari kereta dan dengan tenang duduk di atas koper perjalanan sambil menunggu. Kusir pergi dengan tergesa-gesa, berteriak dari kejauhan bahwa dia berharap tuan muda itu tetap aman dan sehat. Dia merasa lega tidak diawasi, tetapi menyadari bahwa dia perlu menggunakan mantra lingkaran keempat yang sederhana jika ada binatang buas yang muncul. Pada saat itu, angin bertiup lebih kencang dan membawa beberapa daun yang langsung menarik perhatian Perda. Perda memusatkan perhatiannya pada hutan dan melihat siluet misterius seorang gadis yang bersembunyi di antara tanaman. Gadis muda berseragam pelayan itu mendekat dan memperkenalkan diri secara resmi sebagai Ruri, pelayan setia Paldropa. Dia bertanya apakah pemuda itu adalah Perda Rosnova dan Perda dengan tenang mengonfirmasi identitasnya. Ruri membuat isyarat dengan tangannya, menandakan bahwa dia akan menemaninya dan memandunya di sepanjang jalan menuju kastil. Penduduk kekaisaran membanggakan diri atas kekuatan absolut yang mereka klaim, mengabaikan kelemahan negara mereka sendiri. Di ujung timur benua itu terbentang tanah berbahaya para iblis, tempat yang dipenuhi monster yang tak mungkin dijinakan. Namun, justru Red Dragon yang mengerikan Paldropa yang berhasil menghentikan laju para monster dan mengendalikan seluruh perbatasan. Perda merasa tidak adil bahwa dia memiliki reputasi buruk, padahal dialah yang membangun satu-satunya garis pertahanan untuk tempat berbahaya itu. Saat serigala-serigala mengelilingi mereka di hutan, dia teringat bahwa orang-orang terus-menerus mengada-ngada fitnah bahwa dia sedang mengumpulkan pasukan monster. Namun semua pembohong pengecut itu takkan punya sedikit pun keberanian untuk berkata apapun di hadapan naga raksasa itu. Menyadari kekhawatiran pemuda itu terhadap monster-monster di sekitar mereka, Ruri berbalik dan menyuruhnya agar tidak khawatir. Dia menggunakan sihir pelindung atau penyembuhan ringan dan menjamin bahwa binatang-binatang itu tidak akan menyerang mereka secara sembarangan. Selama Perda berada di sisinya, Perda bertanya berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan untuk berjalan, dan Ruri menjawab bahwa perjalanan akan memakan waktu 2 jam, yang membuatnya bertanya-tanya bagaimana Ruri bisa sampai di sana secepat itu. Dengan sangat wajar, Ruri menceritakan bahwa jika dia bepergian sendiri dan memutuskan untuk terbang, perjalanan itu hanya akan memakan waktu 10 detik. Perda menyadari bahwa persis seperti yang dia duga, Ruri bukanlah pelayan biasa. Ruri adalah keturunan naga tingkat tinggi dengan kekuatan fisik dan sihir bawaan yang menyembunyikan tanduk dan ekornya dari manusia. Mengetahui hal ini, Perda menancapkan tongkat kayunya dengan kuat ke tanah dengan sikap yang sangat tegas. Dia mengusulkan untuk terbang ke sarang naga, tetapi Ruri membalas dengan bertanya apakah dia harus menggendongnya sepanjang perjalanan. Perda berkata itu bisa menanggung penerbangan itu tanpa masalah, tetapi Ruri langsung menjawab bahwa dia sama sekali tidak ingin menggendongnya. Keduanya pun terdiam 1000 bahasa di tengah jalan setapak yang melintasi hutan lebat. Dia mengusulkan untuk beristirahat sejenak, tetapi Ruri menyuruhnya terus berjalan karena tuannya sudah menanti kedatangannya. Perda meringis kecewa, menyadari dia harus menahan kelelahan sepanjang perjalanan. Perda merenung dalam hati betapa jalan menuju pernikahan sungguh bukanlah tugas yang mudah.
Setelah berjalan cukup jauh, pelayan itu akhirnya mengetuk pintu raksasa kastil. Dia mengumumkan dengan lantang kepada tuannya bahwa calon suaminya akhirnya baru saja tiba di tempat itu. Perda merasakan tekanan yang aneh datang dari dalam dan tercengang oleh kehadiran naga yang begitu besar. Rory menyuruhnya menunggu di sana, sementara dia masuk ke dalam untuk menyampaikan pesan. Tetapi Perda mengusulkan untuk berbicara langsung. Rory menatapnya dengan amarah, bertanya apakah seseorang dengan kedudukannya berani menganggap dirinya berhak menemui Duke secara langsung. Tak lama kemudian, dia kembali keluar, mengumumkan bahwa dia akan menyampaikan pesan resmi dari Duke Paldropa. Pelayan itu mengucapkan selamat kepada Perda atas nama tuannya karena telah datang sejauh ini. Meskipun mengetahui betapa ketatnya aturan mereka, namun dia segera memperingatkan bahwa sang Duke sama sekali tidak memiliki keinginan atau minat untuk melangsungkan pertunangan yang dipaksakan. Mendengar perintah untuk pergi, Perda terkejut karena harus dikirim kembali setelah menempuh seluruh perjalanan. Dia berpikir bahwa jika ini terjadi di kehidupan masa lalunya, dia pasti akan menerima tawaran untuk pergi saat itu juga. Namun dia kini adalah orang yang sangat berbeda dan berada di kastil ini hari ini sepenuhnya merupakan pilihannya sendiri. Perda dengan tegas menyatakan bahwa dia tidak berniat untuk berbalik arah dan sangat ingin melanjutkan pertunangan tersebut. Perda bertanya apakah sang pelayan tidak akan menyampaikan jawabannya kepada tuannya, sehingga Rory terpaksa menerimanya dengan enggan. Tak lama setelah itu, Rory muncul kembali sambil memegang karung yang sangat besar dan berat berisi koin emas. Dia meletakkan karung itu di tanah sambil berkata, Duke memuji keberanian dan menawarkan kekayaan itu jika dia membutuhkannya. Rory menjelaskan bahwa uang itu dimaksudkan agar dia bisa meninggalkan tempat itu dan membangun kembali hidupnya di tempat lain. Namun Perda memandang semua kekayaan itu dan menyatakan bahwa dia sama sekali tidak tertarik pada kekuasaan atau kekayaan. Perda mengelurkan tangannya dengan tenang dan mulai mengungkapkan apa keinginan sejatinya di sana. Dia menyatakan dengan tekad bulat bahwa satu-satunya minatnya adalah memenuhi janji pertunangan dengan Duke Paldropa. Mendengar keteguhan hati Perda, Rory menutup matanya dan mengembuskan napas panjang penuh amarah. Tiba-tiba dia dilanda amarah mendadak. Dia mengepalkan tinjunya erat-erat dan melayangkan pukulan ke udara. Dia menunjuk jari ke arah Perda dan dengan kasar menuntut agar dia meninggalkan tempat itu selamanya. Perda berkomentar bahwa tanggapan itu terlalu singkat untuk datang dari seorang Duke, dan Rory mengaku bahwa kata-kata itu adalah miliknya sendiri. Tanduk muncul di kepalanya dan kukunya tumbuh seperti cakar tajam saat dia melontarkan ancaman langsung. Rory melepaskan seluruh aura sihir hijau monsternya, akhirnya memperlihatkan ekornya yang sangat besar. Perda berusaha melindungi diri dari badai yang mengerikan itu. Menyadari bahwa itulah kekuatan naga yang menakutkan, Rory melemparkannya ke tanah dan mengomel bahwa dia tahu betul bahwa manusia panah seperti dia hanyalah sampah yang dikuasai oleh ambisi. Setelah terjatuh, Perda akhirnya memahami bahwa justru karena semua kesombongan itulah sang pangeran ketiga akhirnya hancur. Rory membenarkan hal ini dan mengatakan bahwa sang pangeran hanya ingin memanfaatkan pernikahan itu untuk menaklukkan dan menguasai naga. Dia mengeluh bahwa sang pangeran hanyalah orang bodoh yang tak tahu malu, mengira bisa menyembunyikan keserakahan yang begitu jelas. Rory melangkah maju dengan tegas, setuju bahwa pangeran itu memang pria yang sangat sombong. Rory menekannya ke tanah dengan cakarnya di dada Perda sambil berkata bahwa dia tidak melihat perbedaan antara keduanya. Dia bertanya kepada Perda apakah dia benar-benar ingin mengalami nasib tragis dan menyakitkan yang sama seperti yang dialami sang pangeran. Namun meski berada dalam situasi berbahaya, Perda hanya memberinya senyuman percaya diri yang tipis. Rory terkejut ketika Perda mulai mengucapkan sumpah yang tulus, bersumpah bahwa tidak ada kebohongan dalam kata-katanya. Dia menjamin bahwa dia tidak datang karena dipaksa oleh siapapun dan bahwa dia juga tidak mengejar keuntungan atau kepentingan pribadi. Dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya, sang naga telah menyerahkan hatinya sendiri untuk menyelamatkan pria egois seperti dirinya. Perda berjanji bahwa kali ini dia akan berdiri teguh di sisinya dengan lantang menyatakan bahwa dia datang untuk menjadi calon suaminya. Dia berkata bahwa karena mereka akan menikah, Rory sendiri seharusnya berbicara langsung kepadanya, alih-alih menggunakan seorang pelayan. Tangan pelayan itu gemetar karena amarah, menganggap keberanian Perda benar-benar tidak sopan. Dia menerjang ke arahnya dengan cakar siap menyerang, berteriak marah
agar pemuda itu berhenti mengoceh omong kosong. Tiba-tiba, Ruri membeku di udara tepat di depan Perda, menarik kembali serangan cakarnya, lalu mundur dengan enggan dan meminta izin untuk pergi sejenak, yang disetujui Perda dengan tenang. Di dalam kastil, pelayan itu dengan setia menyampaikan kepada tuannya kata-kata berani yang diucapkan Perda. Dia membungkuk dengan hormat di lantai dan menegaskan bahwa itulah persis yang diucapkan Perda. Ruri berlutut di hadapan siluet raksasa naga yang memegang kekuasaan mutlak di wilayah itu. Grand Duke Paldropa dalam wujud manusianya yang cantik bertanya dengan heran, apakah pemuda itu benar-benar mengatakan semua itu? Penasaran dengan keberaniannya, Sang Duke berambut merah mengaku bahwa dia ingin mengetahui seperti apa sebenarnya pemuda itu. Naga betina ini sangat cantik, namun Sang Perda menolaknya. Jika dia menginginkannya, aku yang akan melakukannya. Ruri mengatakan bahwa pemuda itu sangat lemah, tampak seolah-olah akan pingsan karena kelelahan hanya karena berjalan kaki ke kastil. Ruri berkata dengan nada meremehkan bahwa pemuda itu payah dan menyarankan untuk segera mengusirnya, tetapi mendapat tatapan tegas dari tuannya. Ruri meminta maaf dengan canggung dan mengakui bahwa pemuda itu sebenarnya cukup tampan. Namun Sang Duke berkata bahwa itu bukanlah pertanyaannya. Sambil menghela napas panjang penuh kekalahan, pelayan itu mengakui bahwa pemuda itu memang tampaknya bukanlah manusia biasa. Dia menjelaskan dengan serius bahwa sebagai keturunan naga, sangatlah mudah baginya untuk menakuti manusia biasa manapun. Namun sang pelayan melaporkan bahwa Perda tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan sedikit pun, bahkan setelah dia melepaskan seluruh auranya yang menakutkan. Jika dia melakukan itu padaku, aku justru akan menikmatinya. Karena itu, dia yakin pemuda itu akan mampu menatap langsung ke mata Sang Duke sendiri. Tiba-tiba, Paldropa mengeluarkan tawa ringan dan misterius yang benar-benar mengejutkan sang pelayan. Sang Duke berkomentar dengan senyum puas bahwa dia menganggap sikap pemuda itu sangat baik. Dia sangat senang mengetahui bahwa akhirnya ada manusia yang mampu menahan tatapannya secara langsung. Dia bersuka cita saat menyadari bahwa mereka akhirnya akan bisa bercakap-cakap dan saling berhadapan dengan cara yang sepenuhnya normal. Ruri mengulang kata itu dengan sangat terkejut, merasa keinginan tuannya untuk bertindak normal sangat aneh. Sang Duke mengonfirmasi dengan penuh kasih sayang, sementara pelayan itu hanya menerima perintah dalam keheningan mutlak. Ruri kembali keluar dan memberitahu Perda bahwa nyonyanya memang telah memutuskan untuk melanjutkan pertunangan mereka. Selanjutnya, dia menyatakan bahwa dia akan memandu Perda dan menunjukkan jalan ke kamar tamu tempat Perda akan menginap. Saat memasuki kamar mewah itu, Perda terkejut melihat bahwa tempat itu jauh lebih bersih dan terawat dengan baik daripada yang dia bayangkan. Perda bertanya siapa yang mengurus kebersihan di sana, dan Perda dengan bangga menjawab bahwa dia adalah satu-satunya orang di kastil itu selain naga. Dengan nada kasar, dia menyatakan bahwa dia adalah satu-satunya pelayan tuannya. Dengan dingin, dia menyebut pemuda itu sebagai tamu. Perda merasa aneh dipanggil seperti itu, tetapi dia membalas dengan mengatakan bahwa karena pernikahan belum terjadi, dia hanyalah seorang tamu. Dia membandingkan Perda dengan anjing penjaga yang protektif dan memutuskan untuk menanyakan kapan upacara pertunangan akhirnya akan diadakan. Ruri menjelaskan bahwa acara tersebut akan sederhana dan tidak meriah, berlangsung dalam 1 bulan di dalam sarang naga itu sendiri. Perda mendengarkan semua penjelasan sang pelayan dengan seksama dan hanya menyetujui detail acara tersebut dengan tenang. Perda menjadi cukup termenung saat merenungkan tenggat waktu 1 bulan yang dimilikinya hingga tanggal resmi pernikahan. Sang pelayan menatapnya dengan tajam sambil menyilangkan tangan, mempertahankan sikapnya yang penuh kecurigaan dan waspada terhadapnya. Dia memperingatkannya bahwa tak ada yang akan memberikan apapun kepadanya dengan mudah, dan batas waktu ini akan menjadi ujian baginya untuk membuktikan nilai sejatinya. Ruri menunjuk jarinya dan menuntut agar dia berhasil memperoleh status yang layak menjadi pasangan makhluk agung tersebut dalam 30 hari. Perda terkejut mendengar tuntutan tersebut karena dia harus membuktikan bahwa dirinya memiliki kualifikasi untuk menjadi calon suaminya. Perda meringis dan berpikir dalam hati bahwa berhasil menikah ternyata memang tugas yang sangat rumit. Dia bertanya apakah tuntutan itu merupakan keinginan Sang Duke, tetapi Ruri mengaku bahwa itu adalah keputusannya sendiri.
sendiri. Dia menjelaskan bahwa tuannya sangat naif dan memaafkan segalanya, tetapi dia sendiri tidak menerima sembarang orang tinggal di sana. Rory menuntut agar meskipun memiliki tubuh yang lemah, Perda harus mampu menunjukkan secara nyata bahwa dia memiliki potensi sejati. Dia memperingatkan bahwa jika Perda gagal dalam tantangan tersebut, dia tak akan pernah benar-benar diakui sebagai pendamping yang layak bagi sang naga. Perda memejamkan mata dan bergumam dengan penuh renungan di hadapan tantangan besar yang diberikan oleh sang pelayan. Perda memusatkan tatapan birunya dan berpikir dengan puas bahwa calon istrinya memiliki sekutu-sekutu yang luar biasa di sisinya. Dia mengagumi kesetiaan pelayan itu yang mengutamakan keselamatan tuannya dan menuntut yang terbaik dari calon suaminya. Namun di saat yang sama, dia bertanya-tanya dengan getir, mengapa sekutu-sekutu yang begitu setia itu tidak ada di saat-saat terakhir kehidupannya yang lain. Dia menerima tantangan itu dan bertanya dengan nada sarkastis, apakah dia harus sampai menjadi kaisar? Tetapi Rory menjawab bahwa cukup jika dia tidak dipandang rendah. Dia merasa terhibur mendengar betapa sederhananya hal itu didengar, karena pada kenyataannya tuntutan tersebut berarti menunjukkan potensi yang bahkan melampaui seorang kaisar. Dengan senyuman tipis dan penuh keyakinan di wajahnya, Perda menerima semua persyaratannya dan berkata bahwa dia mengerti sepenuhnya. Rory menatapnya dengan tatapan tajam dan agak kesal, tidak mengerti mengapa manusia itu begitu tenang dan santai di hadapan bahaya. Dia bertanya dengan marah, apakah Perda menganggap naga itu mudah atau apakah dia punya masalah kejiwaan? Tetapi Perda dengan tenang membantahnya. Perda memintanya untuk tidak khawatir sambil menjamin bahwa dia akan menunjukkan kemampuan aslinya hanya dalam 1 bulan. Rory memandangnya dengan curiga. Dia bertanya-tanya, dari mana asal kepercayaan diri yang begitu besar yang ditunjukkan manusia itu? Malam menjelang di kastil besar Grenduk dengan bulan purnama bersinar di langit gelap, Perda berjalan melintasi kamarnya, berpikir bahwa dia benar-benar perlu membuktikan potensinya, karena saat ini dia tidak memiliki kemampuan sihir apapun. Dia ingat bahwa mage itu langka dan bahwa dia adalah satu-satunya yang pernah mencapai lingkaran ke-9, yang membuat pemulihan segalanya menjadi mungkin jika dia bisa menangkap perasaan itu lagi. Bagi seorang mage, lingkaran pertama adalah langkah terpenting karena menentukan arah seluruh sirkuit mananya. Lingkaran biru terbentuk melalui meditasi yang tenang dan stabil, yang merupakan jalan yang dipilih oleh sebagian besar mage. Di sisi lain, lingkaran merah lahir dari emosi yang bergejolak dan kebencian, sebuah jalan berbahaya yang nyaris membuatnya gila saat dia masih menjadi mage agung di masa lalu. Dia tahu bahwa mengikuti jalan yang sama seperti sebelumnya akan membuatnya menjadi kuat jauh lebih cepat, tetapi dia ragu menghadapi pilihan itu. Kali ini, Perda memutuskan untuk mengambil rute yang berbeda guna memastikan dia tidak akan goyah dalam perjalanan barunya. 1 minggu berlalu di kastil di bawah langit siang yang cerah. Perda duduk di lantai kamarnya dalam posisi lotus untuk mencoba bermeditasi. Dia berkonsentrasi dalam-dalam dan mulai memunculkan energi sihir kebiruan kecil di antara kedua tangannya. Dengan desahan lelah, dia melihat energi itu menghilang dan menyadari bahwa dia kembali gagal dalam upayanya. Dia merenung bahwa menciptakan lingkaran biru membutuhkan waktu sekitar 3 tahun, tetapi dia mengira bisa melakukannya dengan cepat berkat ingatannya dari masa lalu yang memutar balik ke waktu. Mengetahui bahwa hanya tersisa 3 minggu, Perda terganggu oleh Rory yang masuk ke kamar sambil bertanya apakah dia sedang mempersiapkan diri. Dia membenarkan bahwa dia sedang berusaha mempersiapkan diri, tetapi pelayan itu memperhatikan makanan di hadapannya dan menggerutu bahwa sejauh ini tidak ada yang berubah darinya. Perda makan dengan tenang dan berkata semuanya akan berhasil jika dia terus mencoba. Membuat gadis itu terdiam dan kesal. Sambil menyelesaikan makanannya, Perda mengakui pada dirinya sendiri bahwa dia belum membuat kemajuan apapun dan membutuhkan pendekatan yang berbeda. Tiba-tiba, getaran yang sangat kuat mengguncang seluruh ruangan, membuat pemuda itu benar-benar terkejut. Perda bertanya apa getaran itu, dan Rory menjelaskan bahwa tuannya sedang berburu monster pada saat ini juga. Perda merasa perburuan itu aneh, tetapi pelayan itu menceritakan bahwa Sang Duk secara pribadi sedang membasmi makhluk-makhluk yang datang dari timur. Menghadapi hal ini, Perda menatap ke arah jendela sambil merenung dan bergumam menyebut nama Paldropa. Dia berdiri dengan tekad bulat dan memberitahu pelayan itu
bahwa dia ingin menyaksikan pertempuran itu dengan mata kepalanya sendiri. Rory dengan tegas menentang ide tersebut, membuat Perda bertanya-tanya mengapa dia tidak boleh pergi ke sana. Dia menjelaskan dengan serius bahwa pikiran manusia biasa takkan sanggup menanggung pemandangan pertempuran semacam itu. Rory bahkan mengejeknya, mengatakan lebih baik tidak menonton jika dia tak ingin mempermalukan diri sendiri sebelum upacara pertunangan. Perda menepuk tangannya dengan keras di atas meja dan dengan tegas menolak saran untuk tidak ikut campur. Perda menyatakan bahwa menyaksikan pertempuran itu adalah tugas orang yang akan menjadi pasangannya, karena bersikeras ingin melihat semuanya dari dekat dan dihadapkan pada sikap keras kepalanya. Rory membentangkan sayap naga dan terbang dengan cepat melintasi langit, membawa Perda bersamanya. Tak lama kemudian, mereka mendarat di sebuah area berumput dan sang pelayan mengumumkan bahwa mereka akhirnya tiba di lokasi tersebut. Perda terjatuh berlutut di tanah, perutnya mual akibat kecepatan perjalanan yang tak masuk akal, yang terasa hampir seperti teleportasi. Dengan perut yang bergojolak, dia mengeluh tentang ketidaknyamanannya, tetapi Rory menyuruhnya untuk memusatkan perhatian pada target yang sebenarnya. Dengan nada kasar, dia memerintahkan Perda untuk berdiri dan menatap ke depan sekali dan untuk selamanya. Keduanya mengamati dari puncak tebing, di mana menghembuskan napas kabut ungu gelap yang pekat menyelimuti wilayah di bawahnya. Saat memusatkan pandangannya ke jurang itu, mata Perda membelalak dan dia benar-benar terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia bertanya-tanya apakah lembah gelap yang dipenuhi monster raksasa itu adalah lokasi tempat di mana Paldropa sedang bertempur. Di tengah kegelapan, makhluk-makhluk mengerikan itu saling bertabrakan dengan ganas dalam pertempuran yang riuh. Tiba-tiba, Red Dragon raksasa itu muncul, terbang di tengah ledakan api yang dahsyat. Dua ular raksasa berusaha menerjang naga itu, mengaum mengerikan di medan pertempuran. Tetapi cakar naga yang kuat itu merobek kulit salah satu monster itu tanpa kesulitan sama sekali. Selanjutnya, naga itu dengan ganas menggigit leher makhluk itu. Sementara nyala api mulai berkobar di mulutnya, energi api itu menumpuk dengan cepat di tenggorokan naga, menerangi seluruh area di sekitarnya. Dia melepaskan hembusan api yang menghancurkan, yang menghanguskan segala sesuatu di jalur di bawahnya. Gelombang panas dan angin kencang mencapai puncak tebing. Namun Rory tetap teguh dan tenang menghadapi dampak di bawah sana. Naga itu mengeluarkan raungan yang sangat memekakan telinga dan menakutkan. Dampak sonik dari raungan itu menyebar seperti gelombang kejut yang luar biasa ke seluruh lembah. Merasakan tekanan yang menghancurkan dari makhluk itu, Perda mulai berkeringat dingin dan gemetar ketakutan di hadapan kekuatan sebesar itu. Dia ambruk berlutut di tanah, terkejut saat menyadari betapa luar biasanya kekuatan yang dimiliki calon istrinya. Aura menakutkan dari raungan naga itu sangat memengaruhi pikiran siapapun yang mendengarnya dari dekat. Sambil gemetar dan menaruh tangannya di dada, Perda berusaha bernapas, sementara Rory bertanya apakah dia akhirnya memahami situasi tersebut. Rory dengan dingin menyatakan betapa konyolnya bagi seorang manusia biasa berani menjalin ikatan dengan makhluk sekuat naga. Rory menunjuk ke arah naga raksasa itu dan berkata bahwa itulah wujud sejati dari makhluk yang akan menjadi pendamping Perda di masa depan. Pelayan itu dengan nada mengejek mengulangi betapa konyolnya bagi seorang manusia biasa berani menjalin ikatan dengan naga sekuat itu. Dia bersikeras bahwa makhluk raksasa dan merusak itu persis mewakili pasangan sejati yang dipilih pemuda itu untuk berada di sisinya. Rory memperhatikan tangan pemuda itu yang menempel di tanah dan menyadari bahwa dia gemetar hebat di bawah tekanan itu semua. Dia berpikir dalam hati bahwa pemuda itu gemetar persis seperti yang dia duga, membenarkan mengapa dia telah memperingatkan pemuda itu sebelumnya. Gadis itu menjelaskan bahwa dalam darah Red Dragon bersemayam apa yang biasanya disebut manusia sebagai sifat ganas. Itu adalah keberadaan yang tak kenal kompromi, yang tak bisa hidup tanpa menghancurkan segalanya dan memiliki niat yang ganas. Rory mengatakan bahwa amarah ini sudah ada sejak lahir dan bertanya apakah pemuda itu kini memahami bahaya sehari-hari menjadi pendamping seekor naga. Pelayan itu merenung bahwa manusia dan naga takkan pernah setara dan tuannya agar segera menyadari bahwa pertunangan ini hanyalah mimpi yang sia-sia. Namun Perda mengangkat kepalanya dengan senyum di wajahnya dan bergumam bahwa semua itu sungguh luar biasa, membuat sang pelayan terkejut.
Rory tercengang menyadari bahwa alih-alih rasa takut, pemuda itu justru memandang naga itu dengan kekaguman dan keheranan yang murni. Dia mundur sedikit dengan rasa ngeri dan bertanya-tanya, apakah manusia itu sebenarnya semacam orang gila yang suka menyiksa diri. Kembali ke kastil yang sunyi, sementara bulan bersinar tenang di langit berbintang. Berbaring di tempat tidurnya, Perda merenung bahwa meskipun dia telah mempersiapkan diri secara mental untuk tekanan tersebut, dampaknya sangat besar. Dia merasa seluruh tubuhnya benar-benar lelah setelah mengalami dampak langsung dari ketakutan dan raungan naga itu. Dia ingat dibawa kembali oleh pelayan perempuan itu yang juga tampak cukup kelelahan akibat perjalanan yang cepat. Dia berpikir bahwa merupakan keajaiban pikirannya tetap utuh dan tahu dia harus fokus agar tidak menyanyiakan seluruh hari tanpa kemajuan. Perda mulai mempertanyakan alasan mengapa dia memutuskan untuk menonton pertarungan berbahaya itu sejak awal. Sambil mengingat dengan detail semua adegan mengesankan yang dia saksikan di lembah sepanjang hari ini, tiba-tiba Perda merasakan kilatan kejernihan dan matanya melebar karena sebuah pencerahan yang besar dan mendadak. Meskipun pemandangan itu menakutkan, dia menyadari bahwa jauh di lubuk hatinya, dia ingin terus mengamati calon istrinya dari dekat. Dia merenungkan bahwa sang calon pengantin menyembunyikan wujud aslinya di perbatasan timur sambil menghancurkan dan mencabik-cabik monster-monster mengerikan. Dia menyadari bahwa sang calon pengantin melakukan semua ini hanya untuk melindungi dengan sekuat tenaga hal-hal yang paling dia cintai di dunia. Bagi Perda, tekad ini melambangkan perjalanan seorang kesatria mulia yang secara sukarela memilih jalan penderitaan. Dia membuka kedua lengannya, merasakan hembusan angin sepoi-sepoi, dan merenungkan betapa luar biasanya sikap sang calon pengantin. Pemuda itu tersenyum tipis dan merenungkan betapa besarnya arti ketika seseorang sehebat dia bersedia berada di sisinya. Pada saat itu, energi merah yang kuat mulai terkonsentrasi di tangannya, membuatnya tersadar dengan kaget bahwa itulah lingkaran merah itu. Dia mulai putus asa saat berusaha mengendalikan energi itu, karena dia tahu tak boleh mengulangi kesalahan yang sama seperti di masa lalu dan harus menolak kekuatan ini. Namun saat mengamati lebih dekat aliran mana merah itu, dia terpesona oleh apa yang dilihatnya di dalamnya. Bayangan prajurit gagah berbalut baju jeram merah itu kembali muncul dengan sangat kuat dalam pikirannya. Perda merasakan dadanya berdebar kencang saat dia memusatkan pikirannya dengan intens pada bayangan Peldropa yang mencolok itu. Dia menyadari bahwa semakin dia mengingat pertempuran Peldropa, semakin jernih pula sirkuit pikirannya, disertai perasaan yang bukan kebencian maupun dendam. Sambil duduk bermeditasi di atas energi tersebut, dia berusaha mengidentifikasi emosi misterius itu sebelum benar-benar menghilang. Perda sepenuhnya berkonsentrasi pada perasaan ini, mulai memanfaatkan dan memutar energi sihir dengan cepat di antara kedua tangannya. Dia mempertahankan fokus mutlak, sementara mani merah itu bersinar terang dan membentuk diri di sekeliling tubuhnya. Perda menyalurkan seluruh kemauannya dengan tujuan mewujudkan satu lingkaran sihir yang kuat. Dia berhasil menciptakan lingkaran itu dan tersenyum saat menyadari bahwa kali ini energinya benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dengan tatapan tegas, Perda meyakinkan dirinya sendiri bahwa kesalahan yang sama di masa lalu tidak akan pernah terulang lagi dalam kehidupan barunya ini. Keesokan harinya, Rory memasuki ruangan dan terengah-engah saat bertanya apakah dia benar-benar berhasil mengaktifkan sirkuitnya dalam satu malam. Perda memuji kepekaannya, sementara Rory bersikeras ingin tahu bagaimana dia bisa mencapai prestasi yang biasanya mustahil itu. Dia membual, mengatakan bahwa dia berhasil karena dia bukanlah orang biasa dan bertanya apa pendapatnya tentang kemajuan pesatnya. Rory dengan enggan mengakui bahwa dia telah memenuhi tuntutan tersebut, namun Perda menyadari bahwa perjalanan panjang masih menantinya. Dia menyimpan serbetnya sambil mempertahankan ekspresi yang sangat serius dan fokus mengenai langkah-langkah selanjutnya. Perda bertanya apakah ada tempat di dekat sana di mana dia bisa berlatih, dan adegan berganti ke sebuah lapangan dengan sasaran latihan. Salah satu boneka jerami dipasang dengan sangat cepat di tengah medan berpasir. Rory muncul sambil memegang sapu dan dengan bangga mengumumkan bahwa dia telah menyiapkan seluruh area latihan persis seperti yang dimiliki
diminta Perda. Dengan terkesan, Perda bertepuk tangan dan memuji efisiensi pelayan itu karena berhasil menyiapkan semuanya sendirian hanya dalam setengah hari kerja. Dia merasa aneh karena Perda meminta sasaran sederhana alih-alih barang-barang mahal. Lalu Perda menjelaskan bahwa dia perlu melatih pengendalian mana yang efisien. Rory bingung dan berkomentar bahwa bagi naga, perhatian terhadap pengendalian energi ini tampak sesederhana berlatih bernapas. Perda bercanda bahwa sesama naga akan menganggap hal itu biadab, tetapi Rory membalas dengan bangga, mengingatkan bahwa dirinya sendiri juga keturunan naga. Perda menatapnya dalam diam sejenak, mempertahankan ekspresi tenang dan penuh renungan sebelum menjawab. Dia berpikir bahwa mereka yang terlahir dengan kekuatan alami takkan pernah memahami usaha manusia. Namun dia mengajak sang pelayan untuk menyaksikan latihan pengendalian sederhana yang dilakukannya. Dia tahu bahwa pondasi pengendalian Mani adalah stabilitas yang biasanya merupakan jalur klasik lingkaran biru. Namun lingkaran yang dia pilih untuk dibangkitkan kali ini adalah lingkaran merah yang mengubah dinamika sepenuhnya. Dia perlu membangkitkan emosinya dan mengendalikannya pada saat yang sama, karena mengatasi kontradiksi inilah yang pada akhirnya akan membebaskan kekuatan sejatinya. Di masa lalu, dia membutuhkan waktu 1 tahun penuh untuk mengekstraksi Mani dari arus kebencian itu, dan 1 tahun lagi untuk memadatkannya menjadi sebuah bola. Semua usaha yang melelahkan di kehidupan sebelumnya itu diperlukan agar dia berhasil menciptakan kembali proyektil Maninya. Namun berkat pengalaman yang telah dia kumpulkan, kini hanya membutuhkan 2 menit untuk menciptakan bola yang persis sama. Rory menyaksikan semuanya dengan terkejut dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa mengendalikan mananya dengan sempurna serta menciptakan bola yang stabil pada percobaan pertamanya. Mengabaikan keterkejutannya, Perga dengan mudah memunculkan 3 proyektil energi merah lagi yang melayang di sekitar tangannya. Dia menunjuk dengan tegas ke arah sasaran dan sekedar memberi perintah untuk menembakkan bola-bola sihir tersebut. Proyektil-proyektil itu melesat dengan kecepatan tinggi, menembus udara dan meninggalkan jejak cahaya energi penghancur di sepanjang jalurnya. Dengan ledakan keras, ledakan mana itu menghantam tepat di tengah sasaran dan menghancurkannya sepenuhnya di hadapan mata sang pelayan yang terkejut. Dengan puas, Perda menatap tangannya sendiri dan berkomentar dengan senyum tipis bahwa ternyata dia belum kehilangan sentuhannya dalam sihir. Rory menatapnya dalam keningan total, menganalisis dengan sangat serius demonstrasi kekuatan tanpa celah yang baru saja dia saksikan. Rory bertemu dengan Paldropa di sebuah gua dan menyampaikan laporannya mengenai kebangkitan dini Perda sebagai mage. Grenduk mengakui bahwa dia tidak sepenuhnya memahami betapa mengesankan hal itu dan bertanya bagaimana sebenarnya pemuda itu tampil dalam penilaian sang pelayan. Rory menceritakan bahwa dia sempurna dan tidak membuat kesalahan apapun yang membuatnya menganggap pemuda itu berbahaya sehingga memicu rasa penasaran sang nyonya. Dia berkata mustahil bagi seorang manusia untuk begitu sempurna tanpa menyembunyikan sesuatu. Dengan kesal, dia menduga pemuda itu mungkin hanya orang aneh yang menyukai rasa sakit. Jika dia melakukan itu padaku, aku juga akan menyukainya. Tolong lakukan itu padaku. Paldropa terhibur melihat Rory begitu mengagumi kemampuan seorang manusia, dan sang pelayan dengan enggan mengakui bahwa pemuda itu memang mengejutkan. Sang Duk menyuruhnya untuk tidak khawatir dan menyatakan bahwa dia akan mencoba mempercayai niat tulus yang ditunjukkan pemuda itu kepadanya. Rory mengamati dengan cemas sambil mengingat dengan pahit bagaimana tuannya yang dicintainya pernah sangat terluka oleh manusia di masa lalu. Dia bersumpah untuk melindungi hati nyonyanya dari kekecewaan baru dan sangat ingin mengetahui apa sebenarnya niat sang pelamar. Dengan sebuah ide di benaknya, pelayan itu mengusulkan untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan mempercayakan tugas penting kepada Perda. Sang Duk tersenyum, tertarik dengan usulan tersebut dan bertanya tugas apa tepatnya yang ada di benak pelayan itu. Beberapa saat kemudian, Perda muncul dengan penampilan yang tak bercela dalam balutan pakaian merah yang anggun. Sementara kedatangannya diumumkan secara resmi di aula pertemuan besar, para bangsawan setempat berkumpul. Terkejut dengan panggilan mendadak sang Grenduk untuk rapat tersebut, beberapa bangsawan mengeluh tentang pertemuan
pertemuan ini di tengah ancaman monster, namun segera beralih membicarakan kedatangan calon menantu barunya yang akan segera tiba. Salah satu di antaranya terkejut mengetahui bahwa ada orang yang benar-benar menerima lamaran gila itu dan bertanya siapa orang bodoh itu. Para bangsawan mulai berbisik-bisik dengan gosip yang kejam, mengatakan bahwa dia hanyalah seorang pemuda lemah yang bahkan tidak tahu cara menggunakan pedang meskipun berasal dari keluarga bangsawan. Duduk di ujung meja, seorang pemimpin tua mengejek situasi tersebut, mengatakan bahwa pemuda itu tidak akan bertahan lama dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kon Ulpera yang berpengaruh menjamin bahwa calon pengantin pria itu pasti akan dicabik-cabik oleh sang Grand Duke sendiri. Bagaimanapun, pada saat itu, pintu besar terbuka lebar dengan pengumuman resmi kedatangan pengantin pria. Dengan postur yang sangat anggun dan tatapan tenang, Perda melangkah masuk ke aula, diikuti dari dekat oleh pelayannya Ruri. Sebelum itu terjadi, Perda sedang membaca dengan tenang di perpustakaan dan bertanya apakah dia benar-benar perlu bertemu dengan para penguasa feodal. Ruri menjelaskan bahwa hal itu perlu dan bertanya apakah dia tahu alasan mengapa tuanya menyandang gelar megah Grand Duke. Dia mengingat bahwa Paldropa sendiri yang secara pribadi menghabisi naga hitam mengerikan bernama Godwin di masa lalu. Berkat prestasi besar ini, dia memperoleh wilayahnya, namun karena fokusnya kini adalah berburu monster, calon suaminya harus memerintah wilayah tersebut menggantikannya. Singkatnya, sang Duke menangani ancaman eksternal, sementara tugas mengelola seluruh urusan internal wilayah itu berada di tangannya. Dia menyadari bahwa sang Duke sedang menguji kemampuan kepemimpinannya dan menerima tantangan untuk memperkenalkan diri di hadapan semua bangsawan. Kembali ke ruang rapat, Perda secara resmi memperkenalkan diri sebagai calon pendamping sang Grand Duke dan mengambil kata di hadapan dewan. Tanpa ragu sedikit pun, dia menatap semua orang dengan dingin dan langsung bertanya bagaimana mereka ingin diperlakukan olehnya. Pertanyaan langsung itu mengejutkan para bangsawan, membuat mereka langsung menyadari bahwa pemuda itu bukanlah sosok yang mudah untuk dikuasai. Sang kontua tersenyum tipis dan menjawab secara diplomatis bahwa semua yang hadir di sana adalah para bangsawan yang setia melayani di bawah pimpinan sang Duke. Dia menyatakan bahwa wajar untuk menunjukkan rasa hormat kepada calon suaminya, namun menegaskan bahwa ada syarat-syarat tertentu yang perlu dibahas. Lelaki tua itu menegaskan otoritasnya, mengingatkan semua yang hadir bahwa mereka telah bersumpah setia kepada kekaisaran jauh sebelum pemuda itu lahir. Dia kemudian dengan sinis menyarankan bahwa terserah pada calon suami untuk menunjukkan sopan santun dan rasa hormat yang semestinya terhadap pengalaman panjang mereka. Perda mendengarkan semuanya dengan tenang namun tegas, lalu bertanya apakah itu jawaban pasti mereka mengenai bagaimana mereka ingin diperlakukan. Dia mengangkat tatapan dingin dan gelap, menuntut agar mereka menjawab pertanyaannya secara langsung. Tertekan oleh aura pemuda itu, sang bangsawan tua menelan ludah dan dengan takut-takut menyerah, menerima bahwa memang hak calon pengantin pria untuk berbicara dengan nada merendahkan kepada mereka. Perda melanjutkan dengan mengatakan bahwa bahkan setelah pernikahan, tidak ada yang akan berubah secara langsung dan pemerintah setiap wilayah tetap berada di tangan para penguasa masing-masing. Seorang penguasa berdiri, membanting meja dan berteriak marah, menanyakan apakah pemuda itu menyeretkan bahwa mereka mencuri dan mengeksploitasi rakyat mereka sendiri. Dengan ironi yang mendalam, Perda mengangkat tangannya dan meminta maaf dengan sangat sinis, mengklaim itu hanyalah kesalahan ucapan kecil. Pria yang kesal itu mengejek, mengatakan bahwa kini dia bisa memahami dengan jelas alasan pemuda itu diusir oleh keluarganya sendiri. Dia menunjuk jari berkata, pemuda ini hanyalah seorang pengantin lingkaran pertama yang gagal. Dia menuntut rasa hormat karena dia adalah megi lingkaran keempat yang jauh lebih unggul. Perda hanya bergumam dengan tenang bahwa seorang megi lingkaran keempat memang cukup masuk akal. Tanpa menunjukkan kekhawatiran sedikit pun atas ancaman itu, lawannya menjadi buta oleh amarah dan bertanya dengan gigi terkatup, apa sebenarnya yang baru saja dikatakan pemuda itu. Dia mengomel bahwa megi lingkaran keempat diperlakukan sebagai otoritas dan bahwa pangkat mereka ditentukan semata-mata oleh kemampuan sihir mereka yang luar biasa. Marah karena dihina oleh seseorang dari lingkaran pertama,
dia mulai mengumpulkan energi sihirnya untuk memberi pelajaran sopan santun kepada pemuda itu. Menghadapi awal agresi tersebut, Perda mengelurkan tangannya dengan ketenangan penuh dan mengatakan bahwa dia memiliki usulan menarik untuk lawannya. Dia mengusulkan agar untuk menguji kemampuan seorang mage lingkaran pertama, keduanya mengadakan duel di tempat itu juga untuk memutuskan masalah ini. Adegan beralih ke arena duel, di mana para bangsawan berkomentar bahwa hasil pertarungan antara mage lingkaran pertama dan lingkaran keempat sudah lebih dari jelas. Dalam keheningan, Rory hanya mengamati situasi, sementara para bangsawan lain bertanya-tanya apakah Thessalos akan menunjukkan belas kasihan kepada Perda muda selama pertarungan. Angin bertiup melintas arena batu yang luas saat kedua lawan mengambil posisi pertarungan tepat di hadapan seluruh penonton. Dengan tangan di saku dan postur yang sangat santai, Perda langsung bertanya mantra apa yang akan digunakan lawannya. Thessalos merasa tersinggung oleh pertanyaan langsung itu dan dengan marah mengeluh betapa kasarnya pemuda itu karena menuntut hal tersebut sebelum pertarungan. Dia tersenyum dengan sinis dan mengejek, mengatakan bahwa pemuda itu pasti ketakutan setengah mati sambil menawarkan kesempatan baginya untuk mundur seketika. Di sana juga, Thessalos dengan megah mengumumkan bahwa dia akan menggunakan sihir lingkaran keempat yang sangat kuat bernama ledakan sihir untuk menghabisinya.